Baik, puji Tuhan. Salam, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam-salam dari semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Saya sampaikan buat semua bos saudara di seluruh Indonesia. Saudara, hari ini saya rindu seringkan satu hal, berbagi akan satu hal. Sebenarnya saudara, ini bukan untuk satu kalangan, untuk satu agama. Karena walaupun saya punya agama yang berbeda dengan saudara, tapi ingatlah kita satu rahim Ibu Pertiwi, rahim Indonesia. Dan hari ini pesan saya bukan untuk satu golongan, untuk satu agama, tidak. Tapi saya mau sampaikan sebagai anak bangsa, anak negeri yang mencintai bangsa ini. Saya percaya kalau kita ditaruh di bangsa ini dari suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, dari agama yang berbeda, saya percaya Tuhan kita masing-masing menaruh kita di bangsa ini, itu ada tujuan. Dan tujuan dari Tuhan pasti tujuan yang mulia. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini kita banyak kali dihebohkan, diperdengarkan dengan suara-suara, sumbang suara-suara miring dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang mereka berkata bahkan seolah-olah mereka merasa karena mereka mayoritas, karena mereka kaum yang lebih banyak, lalu mereka menganggap kaum-kaum minoritas, kaum-kaum yang sedikit jumlahnya ini adalah golongan yang bukan masuk dalam golongan bangsa Indonesia. Mungkin mereka tidak bicara secara langsung. Ada juga yang berbicara secara langsung atau tidak secara langsung. Tapi dari cara mereka, dari gaya mereka, mereka mau katakan bahwa kita yang minoritas ini adalah sebenarnya bukan warga Indonesia. Padahal saudara, bangsa ini, negeri tercinta ini, perjuangan untuk mencapai titik kemerdekaan itu diperjuangkan oleh pejuang-pejuang pendahulu kita dari berbagai kalangan. Walaupun ada kaum minoritas di dalamnya, tapi mereka punya andil dalam kemerdekaan. Dan semua pendiri-pendiri bangsa mengakui itu, bahwa bangsa ini diizinkan merdeka oleh Tuhan lewat perjuangan semua kalangan. Semua kaum, semua agama ada di bangsa ini. Oleh sebab itu jangan menganggap bahwa karena kita mayoritas, maka yang minoritas itu tidak ada artinya atau tidak ada sama sekali di bangsa ini. Ingatlah setelah hari kemerdekaan kita, beberapa tahun kemudian, atas seizin Tuhan, Papua bisa bergabung dengan kita. Saya tahu itu izin Tuhan. Entah sampai kapan dia tetap dengan kita. Karena Tuhan yang memberi, satu saat juga kalau Tuhan izinkan dia harus terpisah. Itu kehendak Tuhan, itu dalam rencana ilahi. Tapi satu pesan penting, bahwa Papua yang saudara melihat mayoritasnya berpenduduk agama Kristen, dan mungkin jumlah mereka hanya sedikit, tetapi saudara, alam Papua, kekayaan Papua tidak bisa dipungkiri. Beberapa tahun terakhir itu sangat memberkahi Republik ini. Ekonomi kita diperkuat salah satunya dari hasil alam yang ada di tanah Papua. Itu mereka orang-orang minoritas di bangsa ini. Orang-orang yang tidak terhitung, tidak terpandang, tetapi mereka punya andil. Sekali lagi saya di sini bukan berbicara satu suku, tapi saya hanya mau patahkan semua prinsip bahwa kaum mayoritas itulah segalanya. Dengar, kita ada di satu rahim Ibu Pertiwi, maka kita harus saling menerima, saling mengakui, saling mendukung. Bahkan saudara, teman-teman kita, warga Indonesia yang keturunan Chinese, mereka juga saudara punya andil penting. Beberapa perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan warga kita, saudara, tapi mereka ketika ditanya, mereka akui bahwa mereka adalah orang Indonesia, lahir dan besar, bertanah tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu kita tidak boleh berprinsip bahwa kita mayoritas dan kita bilang ini minoritas. Tidak bisa. Bangsa ini dibangun dalam satu kesatuan yang utuh, dan itu diakui oleh pendiri bangsa. Ingat, banyak tokoh-tokoh perjuangan kita yang dulu adalah dari berbagai latar belakang. Oleh sebab itu saudara, saya sekarang berada di Pulau Timur. Lahir di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya ada di Pulau Timur, walaupun saya bukan orang Timur. Saya bersuku Alor yang ada di tanah Timur, lahir besar di tanah Timur. Tapi saudara, hati saya mencintai tanah ini, negeri ini, karena saya menyadari bahwa di tempat ini saya dibesarkan, saya dilahirkan. Oleh sebab itu hari ini
saya mau kasih tahu bahwa saudara, ketika saya ada di daerah ini, saya lahir di tempat ini, maka saya harus berbuat sesuatu sesuai dengan kapasitas dan panggilan saya. Mungkin saya bisa berdoa bagi pulau ini, Pulau Timor ini. Mungkin saya bisa berbagi motivasi bagi teman-teman generasi muda di Pulau Timor, atau mengadakan pemetaan kenapa pulau ini mengalami kekeringan, dan kami mencari solusi lewat doa dan lewat jaringan. Itu yang bisa saya buat karena saya terpanggil, terbeban, lahir dan dibesarkan di pulau ini. Nah saudara, kita yang berkata mayoritas di bangsa ini, atau orang-orang yang ada di pulau ini, yang asli Pulau Timor, kalau orang pendatang yang lahir di Pulau Timor aja, mereka begitu mencintai pulau, apalagi orang asli harus memiliki cinta yang besar. Demikian pula untuk bangsa ini. Orang-orang yang mengatakan mayoritas di bangsa ini, seharusnya mereka harus betul-betul dari hati mencintai bangsa ini. Bukan orang-orang yang minoritas yang berjuang, bukan orang-orang minoritas yang begitu mencintai bangsa ini, tapi harus semua, terlebih yang menyebut dirinya mayoritas. Dan saya juga tahu banyak kaum mayoritas di bangsa ini yang berpikiran mulia, berhati mulia. Oleh sebab itu saudara, di berbagai agama menerangkan tentang kebaikan, tentang memberkati, tentang mendoakan bangsa. Saya sekali lagi bukan berbicara agama di sini, tapi kebetulan saya beragama Nasrani. Saudara, di Alkitab berkata, saudara izinkan saya sekali lagi, ini pesan untuk bangsa, bukan pesan untuk satu kaum. Saudara, dalam Yeremia pasal 9, 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah saudara, firman Tuhan datang supaya orang-orang zaman itu, saudaraku, mereka harus mendoakan tempat di mana mereka dibuang. Kita juga di mana kita dibuang, saudara. Jangankan saudaraku dibuang saja, harus mendoakan tempat di mana kita dibuang. Apatah lagi kita dilahirkan di situ. Maka kita harus mendoakan bangsa itu, sebab kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kita. Ketika bangsa sejahtera, kita bebas menjalankan peraturan agama, menjalankan aktivitas agama, aktivitas ekonomi dan sebagainya. Jangan kita berkata kita mayoritas dan kita menghancurkan bangsa ini. Oleh sebab itu saya percaya semua agama mengajarkan untuk kesejahteraan bangsa. Kita dukung Bapak Jokowi sebagai presiden, sebagai nakoda kapal, sebagai kapten kapal yang besar yaitu Indonesia, dalam pelayaran menuju ke destiny, menuju ke tujuan-tujuan, sehingga mencapai keberhasilan dan bangsa ini mengalami kemakmuran, rakyat adil, sejahtera, sosial, hidup sosial mulai meningkat dengan kemakmuran dan kebaikan. Di dalamnya semua ada syukur lewat agama masing-masing. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Kita satu Indonesia. Lahir dari suku yang berbeda, agama yang berbeda. Tapi bangsa Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia adalah rahim kita. Itu yang membuat kita satu. Salam satu Indonesia. Salam.